Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our first meeting, especially for English for speech. But first, I will tell you about our lesson plan that we call with rencana pembelajaran satu semester. Jadi kita ngapain aja selama satu semester di mata kuliah bahasa Inggris for speech ini. Rencana pembelajaran semester ini sudah bisa di-download dan bisa dibaca-baca kembali ya, dan ketika ada yang ingin didiskusikan silakan mengajukan pertanyaan via WhatsApp group atau Google Classroom. Baik. Tabel rencana pembelajaran ini adalah sebuah capaian dalam mata kuliah bahasa Inggris for speech, and then tentunya outputnya dari lesson plan ini adalah achievement yang akan dicapai oleh mahasiswa itu sendiri, bahkan dosen yang sudah menyampaikan ilmunya, mentransfer ilmunya. Dari rencana pembelajaran semester ini bisa dilihat lengkap sekali, mulai dari judul, kemudian mata kuliahnya, kemudian ada capaian dari program studi, capaian sikap, kemudian ada capaian keterampilan umum, kemudian ada capaian keterampilan khusus, dan capaian pengetahuan. Mata kuliah ini sendiri adalah, setelah mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa bisa mampu meningkatkan praktek berbahasa sehari-harinya kayak daily conversation, serta berani brief and self-confident, percaya diri dalam menggunakannya serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada uraian dari bahasa Inggris speech ini ya. Jadi mempersiapkan, mengembangkan kemampuan kita untuk mengemukakan ide dan gagasannya secara konseptual dalam bahasa sehari-hari, especially English gitu, sebagai bahasa asing atau bahasa foreign language in Indonesia. Kemudian materi, the point from this lesson plan adalah pastinya adalah learning activity yang akan dilakukan selama satu semester ini. Di sini bisa dipilih konsepnya, mau berbentuk introduction yourself, poetry, film, singing, storytelling, speech, dialogue, short drama, stand up comedy, teaching, and then ini semua mencakup four language skill kita ya. Yang pertama adalah reading skill, kemudian adalah speaking skill, four language skill in English, kemudian yang ketiga adalah grammar skill, kemudian yang terakhir adalah listening skill. Jadi semua kegiatan adalah kegiatan yang mencakup semua language skill dari bahasa Inggris itu sendiri. Jadi ada 4 four language skill in English. Yang pertama saya ulangi adalah reading skill, kemudian yang kedua adalah speaking skill, kemudian yang ketiga adalah grammar skill atau structure, yang keempat yang terakhir adalah listening skill. Listening skill ini nanti kita ambil di pertemuan sekitar di atas 10 lah ya, sekitar 13 atau 14. Nah, di sini ada daftar pustaka ya, referensi ya. Kemudian untuk kamusnya saya minta Cambridge Dictionary. Saya ketik di sini ya, Cambridge Dictionary. Kemarin saya udah ketik lengkap padahal mungkin agak terhapus. Di sini Cambridge Dictionary yang bisa di-download ya dalam bentuk aplikasi, bisa juga tidak usah di-download. Jadi tinggal diketik di Google Cambridge Dictionary. Di situ lengkap sekali, ada pengucapannya, ada the function of the words, and then example of the sentence from that words, kemudian etc. Jadi so full complete gitu. Jadi Cambridge Dictionary ini will support our learning activity for one semester. Nah, kemudian media pembelajaran kita as usual ya, laptop ya, and then oke, baik. Nah, di sini kan kita adalah online class ya. Jadi saya juga ada offline class untuk mata kuliah bahasa Inggris ini sendiri. Jadi saya buat dalam 2, sinkronus dan asinkronus gitu ya. Jadi untuk kita yang online, kita selalu virtual via Zoom, Google Meet, and then video via YouTube, bisa dilihat di YouTube di alamat atau link address yang sudah saya upload di sistem kalian. Nah, bisa kalian lihat di situ.
Kemudian ini pertemuan pertama dan kedua kita. Biasa as usual I give you motivation, external motivation, and then introduction, speech inspiration, speech skill, kemudian introduction yourself, and then of course I will call your name one by one ya, absensi pastinya. Nah, kemudian ada poetry poem. Ini adalah jenis-jenis yang akan dipilih, maybe dipraktekkan as can as possible gitu ya. Jadi as possible as you can gitu loh, yang bisa memungkinkan yang kamu dapat praktekkan, yang membuat kamu enjoy it, and then you fun in that learning activity. So it's okay, you can choose the best one gitu ya dari semua activity di sini. Nah, kemudian penyampaian materi melalui class meeting ya, untuk materi di video YouTube. Kemudian web infer, mencari teman, presentation discussion gitu ya. Mahasiswa membaca materi dari modul di sumber lain. Oke, baik. Ini nanti PowerPoint-nya juga saya upload di sistem juga ya, bisa di-download dan bisa dibaca ulang. Di sini ada bentuk assessment-nya juga. Kemudian ini bisa dibaca ulang ya, bisa dibaca ulang. Yang penting saya jelasin dari minggu pertama kita ketemu, kita ngapain aja. Nah, kemudian yang pertemuan 3, 4, 5 itu kita expression, ini lebih ke practice ya. Jadi practice and exercise. Jadi practice make us easy to build the habit to speak English. Jadi using expression, speak up, examples ya, sometimes examples and practice example by using exercises, using in a real life ya, kayak search dialogues gitu-gitu ya. Jadi kayak daily conversation kita yang kita praktekkan dalam bahasa sehari-hari kita, kemudian kita pakai ke dalam bahasa Inggris. Output kita belajar dari English for Speech ini kita adalah bisa minimally menguasai 2 skill of English. Jadi kayak reading and speaking gitu, oke. Kemudian listening and grammar, and then ya on process gitu ya, learning by doing gitu. Kemudian yang 6-7 masih tetap ini bersama tim ya. One team consists of 2 students, sometimes based on the condition in the class. Jadi how many of you, and then there is only 40, and then there is only 20, so based on the condition in the class. Kemudian 6-7 still same. Kemudian 8 ini adalah UTS ya. Di sini kita nge-review kembali apa saja yang sudah kita dapatkan ya, minimally kita bisa membuat narasi in English. Jadi kayak writing skill gitu ya. Writing skill kita tadi saya bilang writing skill kita terdiri dari grammar gitu and structure. Jadi yang pertama reading, speaking, writing, and listening ya. Maksud saya writing ini masuk ke dalam grammar or structure gitu. Analisa, sentence, dan etc. Nah, di sini kita review and then menjawab soal dalam bentuk dibuat dalam bentuk narasi begitu. Kemudian 9-10 kita still same, practice exercises. Nah, kemudian 11-12 practice work in pairs exercises. Sometimes we use di sini mulai preparing for listening skill. Jadi I give you 2 skill until 3 ya, or 4 skill of listening itself from basic, and then you have to try answer the question from the native speaker itself. Jadi di sini I'm not native speaker ya. Jadi kita akan exercises from the native speaker itself, and then we can make our daily listening kita itu as usual to listen a string narration from the native speaker itself. Kemudian ada 13-14 kita mulai mereview untuk persiapan listening. Kemudian 15 kita mereview kisi-kisi untuk persiapan final test gitu ya. Mereview kemudian membahas kisi-kisi apa saja yang akan ditampilkan di final test kita seperti apa. Tugas-tugas yang lainnya juga pastinya akan menyusul. Kemudian di sini ada bobot penilaian, bisa dilihat berapa persennya. Ada catatan-catatan kita pencapaiannya seperti apa. Kemudian di sini ada 12 pencapaian. Ini adalah pemetaan rencana asesmen saya, tugas 1 sampai tugas 7 sampai UTS dan UAS final test. If you any question,
we can discuss in our WhatsApp group. I think enough for this meeting one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.